Gua Yogi dari Bengkel Autologi, gue sebagai leader bengkel. Nah, Bengkel Autologi ini bergerak di bidang custom dan kit car. Dalam dunia custom mobil, kita harus memiliki passion dan jiwa seni yang tinggi. Dan maka dari itu, gue akan ajak lu untuk melihat bagaimana proses merubah mobil yang biasa-biasa aja menjadi mobil yang lebih bervalue lagi. Saksikan hanya di IMI TV. Oke, gua Yogi dari Autologi Autoworks. Gua sebagai leader bengkel dan owner bengkel di sini. Jadi Autologi Autoworks itu bermula dari bengkel rumahan ya. Jadi dulu itu kita sebelum seperti ini bermula dari bengkel yang cuman ada di garasi. Jadi kita cuman based on hobi lah awalnya. Jadi ngerjain mobil-mobil teman-teman deket aja. Dari situ bergeraklah ke bengkel yang lebih besar dan akhirnya jadi bengkel yang bergerak di bidang komposit dan kit car, Mas. Kita di sini umumnya memang masih ada pekerjaan repaint, ada restorasi, ada custom juga, mulai dari custom cuman custom kecil-kecilan kayak bumper atau body kit sampai custom yang memang satu mobil, kayak custom mobil replika, bikin mobil prototype, bahkan kita sering ngerjain mobil-mobil dari militeri juga, dari alutsista gitu-gitu kita pernah ngerjakan juga gitu, selain dari mobil custom, mobil jalan gitu. Achievement terbesar kita di Autologi itu kita bisa mewujudkan impian para penggemar otomotif dan memang kita bisa bikin mobil itu menjadi daily driver, plus mobil itu juga mobil impian mereka. Karena di satu sisi kadang-kadang orang pengen bikin mobil yang sport car atau kayak contohnya i86, itu kan mobil yang memang biasanya cuma ada di show car. Nah, kita bikin mobil itu untuk dipakai hari-hari. Kenapa seperti itu? Karena mobil itu harus bisa dipakai untuk kegunaan sehari-hari si owner. Nah, itu menjadi achievement terbesar kita juga, dan beberapa mobil yang kita buat itu pun ada yang diekspor keluar, dari mulai kita ekspor spare partnya, body part, bahkan sampai unit utuh kita lagi usahakan untuk bisa jual keluar gitu. Selain itu kita banyak juga mobil-mobil kita nih yang masuk ke di event-event otomotif seperti kontes, seperti car show, car meet, seperti itu yang banyak masyarakat suka gitu. Jadi antusiasme masyarakatnya melihat mobil kit car kita nggak sebelah mata gitu. Jadi kit car kita dipandang nggak cuman kayak cuma sekedar replika, tapi replika yang memang proper gitu menurut pandangan masyarakat gitu. Kit car ini bergerak dari awalnya dari donor ya. Donor itu berarti mobil yang memang kita pakai sebagai base. Ya, contohnya kita kalau bikin Shelby Cobra gitu, kita pakai Toyota Crown. Toyota Crown itu kita modifikasi chassisnya, kita modifikasi engine-nya, interiornya, kaki-kaki, velg segala macam sampai menyerupai seperti Cobra asli gitu. Nah, kenapa kita perlu donor? Karena kita tetap perlu base untuk penyuratan ya, paperwork ya, kayak surat STNK BPKB kita tetap, dan mengikuti peraturan regulasi terbaru dari pemerintah yang mengatur soal modifikasi, karena tetap harus ada donor gitu. Karena kita mau mendukung ya, untuk mendukung industri otomotif juga, mendukung juga program pemerintah, kita ikutin regulasi yang memang dibuat untuk modifikasi. Karena sebelum adanya itu, memang modifikasi ini masih abu-abu gitu, nggak ada patokan apa-apa gitu. Orang bebas suka-suka hati bikin, asal bikin segala macam. Tapi setelahnya ada peraturan modifikasi ini, mungkin akan mendorong orang-orang akan bikin mobil lebih proper lagi. Dari mulai segi performance dan safety itu mereka akan pikirkan, karena nanti mobil itu kan akan dites ya, akan di SUT semua mobil yang sudah dimodifikasi. Jadi kita 100% dukung sih Mas untuk peraturan itu. Kalau kit car kita memang yang paling sampai saat ini jadi primadona di bengkel kita itu di i86 Mas. Karena i86 itu jadi kayak people's car lah. Jadi orang-orang yang semua di Indonesia ini sangat antusias dengan mobil itu. Dan mobil itu sangat ramah untuk dipakai.
harian, karena basicnya kita akan pakai Corolla DX dan bahannya tuh di Indonesia banyak, dan spare partnya kita nggak perlu pusing lagi kayak harus cari-cari kemana, karena mobil itu mobil yang memang di Indonesia itu mesin 4K itu bener-bener lokal lah gitu, angkot apa segala macam pada pakai mesinnya, jadi kita nggak usah takut kalau pakai itu mobil ke jalan, nggak, dia nggak takut takut mogok atau apa, kita nggak ada kekhawatiran itu karena mobilnya sangat-sangat reliable. Di luar i86 kita juga bikin Porsche, memang Porsche itu yang bikin membesarkan nama bengkel kita. Sampai bahkan Akira Nakai, kreator RWB itu sampai appreciate kita punya Porsche, padahal Porsche kita tuh replika gitu. Makanya ada sebutan nih, bengkel kita nih ada sebutan dari, ini yang bikin itu bukan kita ya, yang bikin sebutan itu masyarakat, sampai dibilang RWB Bogor. Jadi RWB itu bukan Rauh Welbeck Griff, tapi rakitan warga Bogor. Itu orang-orang tuh yang bikin slogan buat bengkel kita tuh, sampai seperti itu, karena kita dulu bikin Porsche gitu. Dari Porsche itu makanya kita bisa sampai dikenal di seluruh dunia, kayak sempat viral juga waktu itu Porsche biru kita nih, satu global, kita bener-bener sampai mau ada orang yang memang mau ngundang kita ke SEMA waktu itu karena mau mobilnya datang, tapi kita memang ya terpatok dengan semua biaya-biaya gitu. Mungkin kita belum sanggup untuk saat ini ya untuk show ke SEMA, tapi mungkin ke depannya kita akan cobalah untuk go internasional, karena kita pengen juga buktikan kit car kita juga layak untuk di-appreciate untuk di luar juga gitu. Porsche kit car kita base-nya seperti yang di belakang nih Mas, yang digantung-gantung ini base-nya Mazda MR Mas, rata-rata. Mazda MR itu kenapa saya pakai, itu base-nya yang paling dekat dengan Porsche, karena Porsche kan wheelbase-nya pendek. Jadi kita pakai Mazda MR karena kita nggak mau potong wheelbase. Jadi wheelbase yang paling hampir mendekati itu di Mazda MR, dan dia masih RWD, penggerak belakang. Rata-rata mobil-mobil sekarang kan yang pendek tuh FWD. Jadi kita mempertahankan RWD-nya juga dan bahannya juga gampang gitu. Mazda MR karena mobil nasional, bahannya gampang diakses dan partnya banyak gitu. Kalau mobil custom itu kesulitannya lebih ke apa ya? Kita karena kan setiap mobil di sini nggak semuanya speknya sama Mas. Jadi setiap orang, setiap customer itu mereka permintaannya beda-beda, dari mulai spek, harga, waktu segala macam itu kita udah set di kontrak itu sesuai yang mereka mau. Tapi kadang-kadang di tengah jalan adalah banyak perubahan-perubahan itu yang memang ya kadang-kadang ada yang masuk akal, yang ada yang nggak masuk akal. Jadi kadang-kadang kalau yang masuk akal masih kita kerjain, tapi kalau nggak masuk akal kadang-kadang kita jadi kayak beban juga buat kita. Tapi ya itu udah resiko kita sebagai builder, karena kita harus memenuhi kebutuhan customer, bukan kita yang mau kan. Jadi customer harus yang happy, bukan kita doang yang happy gitu. Jadi sebisa mungkin kita memang sesuai yang customer spec. Jadi kadang-kadang orang kan ada komen, kok kenapa mobilnya nggak pakai mobil ini aja Mas, kenapa nggak pakai mesin ini aja Mas. Kadang-kadang kan ada Porsche tapi mesinnya kayak yang depan, kita pakai Porsche tapi mesin ceria gitu. Untuk sebagian orang mungkin kok aneh gitu, Porsche mesinnya ceria gitu, Daihatsu ceria kan FWD, Porsche kan RWD. Nah itu kan kemauannya bukan dari kita, kemauannya dari customer, makanya kita ngikutin si spek customer. Dan dukanya juga kalau misalnya kayak mobil ini kan mobil custom ya, mobil custom itu mobil yang memang ini body shell semua kita bikin komposit sendiri, kayak bodinya kita bikin sendiri, partnya kita bikin juga. Nah itu banyak yang memang namanya barang custom, sekali dipasang belum tentu langsung jadi. Jadi kayak kita udah siapin nih, misalnya kita mau masang door lock gitu kan, pas kita pasang door locknya ternyata door locknya patah atau apa, custom itu banyak, harus benar-benar readjustment tuh banyak. Nah itu di situ di kendalanya benar-benar ya memang di finishing sih, lebih di finishing yang memang sulit gitu. Kalau mungkin untuk jadi body doang sih mungkin itu cepat, tapi kalau sampai jadi jalan mobil, sampai mobilnya bisa dipakai, sampai kacanya bisa naik turun, sampai AC-nya bisa hidup, itu yang sangat-sangat sulit Mas. Kalau kit car kita tuh di sini memang masih harga-harga yang memang terjangkau lah ya Mas. Karena saya ini punya moto, gimana caranya orang-orang di Indonesia ini bisa punya mobil idaman tanpa harus ngeluarin uang yang memang sampai miliaran gitu. Karena kan base-nya kalau mobil-mobil seperti ini kan memang pasaran di Indonesia ini sudah sangat mahal. Jadi kita nggak akan ngeganggu untuk pasaran yang original, ya mereka udah punya pasar sendiri, yang kita ada punya sendiri. Jadi kita ada segmented yang memang nggak akan bisa dicampur adukan dengan segmented yang memang kolektor, itu udah beda lagi. Jadi harga-harga kita di sini starting dari 150 juta sampai sekitar 250-an lah Mas, rata-rata ya. Tergantung spek dan tergantung mobilnya juga ya, tapi rata-rata segituan lah.
Harapan kita sih ya kita masih bisa terus bikin kit car, dan kit car kita ini bisa diterima masyarakat dengan kelebihan dan kekurangan yang kita produksi lah. Memang nggak mungkin perfect banget 100%, tapi memang at least bisa dihargai dan bisa jadi punya value lah. Di luar itu kita punya harapan juga, mudah-mudahan Indonesia ini industri custom dan industri otomotifnya makin maju dan makin berkembang, karena banyak anak-anak bangsa di Indonesia ini yang memang punya skill dan punya passion yang luar biasa gitu. Bukan cuma saya, dan di pelosok-pelosok Indonesia mungkin banyak yang memang builder mobil yang nggak pernah ke-expose. Mungkin yang seperti itu yang harus dikembangin lagi, karena kalau itu mereka itu dikembangkan oleh pemerintah, mungkin nanti dikasih fasilitas, dikasih istilahnya peraturan yang memudahkan, mereka itu akan berkembang dan bisa jadi membanggakan untuk Indonesia gitu. Seperti itu Mas, harapan kita ke depan.